adalah tentang pariwisata. Siapa yang tahu pengertian dari pariwisata? Pengertiannya itu dimana pariwisata itu tempat dimana manusia orang untuk datang mengunjungi tempat dimana itu orang berwisata di situ. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan tentang definisi dari pariwisata. Pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana Sanskerta itu dibagi menjadi dua suku kata, yaitu pari dan wisata. Pari dan wisata. Jadi di sini pari bisa dilihat itu bisa berkali-kali atau berulang-ulang, dan wisata itu perjalanan. Jadi bisa didefinisikan bahwa pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang dalam setiap berkali-kali. Nah, salah satu contohnya pada saat PON, artis datang ke sini itu sudah berwisata karena mereka dari tempat lain melakukan datang ke sini untuk mengadakan kegiatan yang kemarin PON. Nah, di sini kita akan lihat di pariwisata juga kita belajar tentang 3 pendekatan geografi. 3 pendekatan geografi yang pertama apa? Keruangan. Habis keruangan, kewilayahan. Habis itu tempat lingkungan. Oke. Sekarang ini mau tanya, pariwisata contoh dari pendekatan geografi. Kita akan lihat dari yang kecil saja, lingkungan. Nah, di lingkungan tempat tinggal kalian bentuk pariwisata apa yang ada? Satu-satu orang bisa jelaskan atau tidak? tempat orang mandi di pantai macam Oke, pantai. rekreasi apa tempat-tempat mandi begitu. Iya. Itu tempat-tempat mandi ya. Pariwisata tuh ada berbagai macam jenis, terus ada berbagai macam bentuk. Nah, di sini kalau dilihat dari 3 pendekatan keruangan, terus wilayah dan lingkungan, kita akan lihat ada 4 prinsip lagi. 4 prinsip geografi itu siapa di sini yang tahu? Yang pertama, distribusi, pintar sekali, sangat benar. Selain itu, apa lagi? Distribusi, deskripsi, betul. Kurang 2, apa lagi? Konstruksi, Korologi. Nah, habis itu korelasi. Nah, di empat prinsip geografi kita akan melihat bahwa di situ kita belajar tentang gejala, terus hubungan dari pariwisata itu, terus gejalanya bentuk apa saja, itu biasa dijelaskan di analisis dalam empat itu prinsip geografi. Nah, di situ bukan di pariwisata juga kita belajar tentang 5 fenomena alam. 5 fenomena geologi yang ada di geografi apa saja? Salah satunya, Oscar, atmosfer. atmosfer. Terus apa lagi? Litosfer, benar. Apa lagi? Hidrosfer. Terus apa lagi? Antroposfer. Berarti siapa anak-anak ini semua pintar-pintar ya. Tertawa dulu. Paling pintar-pintar sekali kalian. Jadi itu sudah. Jadi di dalam pariwisata kita belajar tentang 3 pendekatan geografi, 4 prinsip geografi, dan 5 fenomena geologi. Itu. Ada bentuknya, ada jenisnya. Bentuknya juga dari pariwisatawan dan lain sebagainya.
paham tentang pariwisata itu apa. Oke, ada yang mau tanya dari tadi Ibu jelaskan. Saya Ibu. Oke, Kennedy apa tanya? Pertanyaannya Di apa? sini saya kurang paham dengan prinsip geografi Ibu. Ibu tolong jelaskan lagi. Oke, baik. Mungkin prinsip geografi itu kita akan lihat ada 4 prinsip geografi. Nah, di situ kita harus bisa menganalisis dulu. Jadi atau menjelaskan, yaitu yang disebut dengan distribusi. Nah, di situ distribusi, habis itu ada apa lagi? Deskripsi. Habis itu hubungan itu dan biasa bilang apa? Kata lain dari hubungan. Hubungan timbal balik bisa. Sudah. Oke, 4 prinsip geografi, yang satu deskripsi, yang kedua distribusi, 3 korelasi, 4 korologi. Nah, itu yang disebut dengan 4 prinsip geografi. Jadi 4 prinsip itu di mata kuliah atau mata pelajaran pariwisata kita akan belajar tentang 3 pendekatan, 4 prinsip geografi, 5 fenomena geologi yang ada di permukaan bumi. Itu yang kita pelajari. Di sini coba Ibu mau kalian kasih contoh wisata apa saja yang berada di kalian punya kabupaten masing-masing. Wisata apa? Mungkin tempat-tempat apakah ada di kalian punya kabupaten masing-masing ada tidak? Kalau saya ada Ibu. Contohnya seperti Di tempat rekreasi itu di Gunung Bubaigo. Gunung Bebaigo. Di atas itu tempatnya sangat indah. Jadi orang kebanyakan biasa datang foto di situ. Berarti sangat benar sekali. Gunung Bebaigo itu juga salah satu tempat pariwisata. Karena di situ itu memang tempatnya itu gunung, tapi ada keindahan alam yang tersembunyi di situ. Nah, di situ ada lagi yang bisa mungkin di Biak, di Yaukimo, Sarmi. Itu kalau di satu daerah itu ini ada air terjun. Air terjun. Jadi air terjun itu kalau ada kegiatan begitu orang-orang dari luar mereka datang itu mereka pergi minta izin di orang-orang yang di sana. Terus mereka pergi foto-foto di tempat itu. Benar sekali. Itu sudah berarti di Yaukimo kita sudah dapat satu tempat pariwisata yaitu air terjun. Nah, itu sudah salah satu wisata yang ada di Yaukimo. Kalau di Sarmi apa? Pantai. Kalau di Sarmi itu cuma terkenal di pantai saja yang panjang. Jadi setiap orang dari kota tuh biasa ke daerah. Jadi di sana mereka mandi-mandi, selesai itu habis pulang lagi. Karena di sana dia punya tempatnya itu jarak pantai itu dia kalau setiap surut ke bawah tuh mungkin sekitar 200 meter ke bawah. Jadi dia panjang. Cuma di sana cuma itu saja habis tempat wisatanya. Oke, baik. Berarti di Sarmi juga ada Di Sarmi itu mereka biasa pariwisata yaitu berupa pantai. Pantai itu sangat panjang ternyata di Sarmi. Jadi kita tahu di Kabupaten Jayapura ini juga ada tempat pariwisata atau wisata. Seperti di Horteka, terus Bukit Teletabis, itu tempat-tempat wisata. Bukit Jokowi, kayak begitu. Coba anak Irna punya apa di Biak? Ya Ibu, kalau dari saya sebenarnya Ibu saya keturunan Biak tapi saya asal dari Serui. Oh ya, tidak apa-apa, Serui kah Biak kah, terserah. Iya, kalau di Serui itu ada satu tempat pariwisata yang juga banyak dikunjungi oleh orang-orang Serui, terus ada juga orang dari luar. Kayak macam turis juga memang ada satu-satu yang datang ke sana. Itu tempat pariwisata itu tempat namanya itu Telaga.
Jadi telaga itu Telaga Biru namanya, tapi bukan Telaga Biru, tapi Telaga Famoi. Menurut bahasa asli dari sana Telaga Famoi. Jadi di sana tuh telaga dia sangat luas juga, tapi dia warna biru. Jadi itu di sebagian di atas telaga itu ada dibangun kayak macam tempat-tempat honai kayak gitu. Jadi ada tempat untuk foto booth juga. Jadi kalau macam orang foto di situ langsung kayak kelihatan kayak dia punya telaga di bawah. Jadi itu salah satu keunikan juga yang ada di Serui. Baik. Berarti di Serui juga ada yaitu pantai Telaga. Nah, di sini berarti kita punya provinsi Papua ini sangat kaya. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai siswa, kita sebagai pemerintah tinggal merawatnya saja. Bisa mengelola, tapi bagaimana kita mengelola yang baik. Jadi kalau pariwisata itu rusak, kita tidak akan berubah. Jadi tempat-tempat pariwisata yang seperti di Sari, yang Timur, terus di Panyai, di Roke itu harus dilestarikan dan diolah supaya mendapatkan keuntungan sampai ekonomi pasti ada. Jadi setiap anak atau orang yang berasal dari kabupaten masing-masing itu akan mendapatkan uang karena mereka menjaga tempat pariwisatanya. Jadi kan lebih menariknya itu seperti orang-orang yang datang ke kalian punya tempat-tempat wisata. Contohnya seperti Oscar kan di Sarni kan pantai. Nah, Oscar buat macam suatu kegiatan begitu atau tidak pondok di situ untuk mendapatkan bahwa di sini juga ada tempat pariwisata yang indah untuk dilihat. Itu juga bisa mendatangkan uang. Dan mereka tidak mungkin bayar ke orang lain. Pasti bayar di orang yang punya tempat itu. Jadi kita harus melestarikan tempat, terus menjaga wisata-wisata yang ada di Papua. Mungkin materi ibu sampai di sini. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang, Terima kasih. Bu.